Perkenalkan, nama saya Yesaya Antoni dari kelas TS 232. Pada saat ini saya akan menampilkan hasil penelitian saya mengenai tugas data science, yaitu membuat prediksi dari dataset. Dataset yang saya pakai adalah tentang diabetes yang bersumber dari Kaggle. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memprediksi apakah seorang pasien mengidap diabetes atau tidak berdasarkan data kesehatan dan gaya hidup. Tipe klasifikasi yang saya pakai adalah label, yaitu diabetes atau tidak diabetes. Lalu, dataset saya berisi tentang data glukosa, tekanan darah, insulin, BMI, usia, dan lain-lain. Langkah pertama yang saya lakukan adalah data understanding atau pemahaman data, di mana di dalamnya saya menggunakan algoritma, logistic regression, decision tree, dan random forest. Di sini, saya menggunakan fitur prediksi. Diabetes merupakan salah satu penyakit kronis yang terus meningkat jumlah penderitanya di seluruh dunia. Deteksi dini terhadap potensi diabetes dapat memberikan dampak signifikan terhadap penanganan medis yang lebih cepat dan pencegahan komplikasi serius. Tujuan bisnis dari proyek ini adalah untuk membantu institusi kesehatan, rumah sakit, maupun klinik dalam mengembangkan sistem prediksi berbasis data yang mampu mengidentifikasi pasien yang berisiko terkena diabetes. Dengan prediksi ini, tenaga medis dapat melakukan intervensi lebih dini, memberikan edukasi kesehatan, dan menyusun program pencegahan secara lebih efektif. Tujuan teknis dari proyek ini adalah membangun model klasifikasi supervised learning yang mampu memprediksi apakah seorang pasien berpotensi menderita diabetes atau tidak. Model ini akan menggunakan data historis pasien berdasarkan atribut medis seperti glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, insulin, BMI, usia, atau jumlah kehamilan. Melalui pendekatan ini, diharapkan sistem dapat digunakan sebagai alat bantu bagi tenaga medis dalam proses screening awal atau program kesehatan masyarakat. Struktur dataset berisi 760 baris data pasien dan 9 kolom. Distribusi data dilakukan visualisasi awal, histogram, box plot, dan count plot. Beberapa fitur insulin, skin thickness, memiliki banyak nilai 0, kemungkinan sebagian nilai hilang atau missing value. Fitur seperti glucose atau BMI menunjukkan pengaruh kuat terhadap label atau outcome. Step selanjutnya adalah data preparation atau persiapan data. 1. Pembersihan data langkah awal. Menghapus atau mengisi nilai kosong meskipun tidak ada nilai kosong eksplisit dalam dataset. Nilai 0 pada kolom-kolom berikut dianggap tidak valid secara medis dan perlu diganti. Ganti nilai 0 pada kolom tersebut dengan nilai median kolom. Yang kedua, standarisasi format data. Semua fitur numerik dinormalisasi menggunakan teknik standarisasi atau Z-score agar berada dalam skala yang sebanding. 3. Encoding variabel kategorik dataset di batas tidak dimiliki kolom. Kategorikal eksplisit, jadi tidak perlu dilakukan encoding seperti one hot encoder atau label encoder. Namun tetap dicatat bahwa outcome adalah label target 0 untuk tidak diabetes dan 1 untuk diabetes. Step selanjutnya adalah modeling atau pembangunan model, yaitu pemilihan model, pelatihan model, dan prediksi. Di mana di dalamnya terdapat beberapa metrik yang digunakan, yaitu akurasi, persentase prediksi yang benar, precision atau akurasi untuk kelas positif, recall, kemampuan model mendeteksi semua positif, F1 score harmonis antara precision dan recall. Di dalam modeling terdapat pelatihan model. Data dibagi menjadi data latih dan data uji, yaitu hasilnya 80/20. Setiap model dilatih dan diuji pada data uji. Step selanjutnya adalah evaluasi model. Metrik yang digunakan adalah akurasi, precision, recall, F1 score, confusion metric. Hasil evaluasi ditampilkan dalam bentuk printout, pattern, dan visualisasi matriks konfusi. Biasanya model random forest dan decision tree memiliki performa lebih tinggi dibandingkan logistic preparation pada dataset ini. Lalu step akhirnya adalah kesimpulan. Model machine learning dapat digunakan untuk membantu memprediksi risiko diabetes pasien. Fitur yang paling berpengaruh adalah glukosa, BMI, dan usia. Pembersihan data sangat penting dalam kasus medis. Model bisa digunakan sebagai alat bantu screening awal oleh tenaga medis. Kita mulai dari data understanding. Struktur dataset berisi 768 baris dan data pasien. 9 kolom, yaitu pregnancy, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes predictor function, outcome. Selanjutnya adalah analisis awal.
Banyak nilai nol di insulin, skin thickness, glukosa, BMI dianggap sebagai missing values. Glukosa dan BMI berpengaruh kuat terhadap diabetes. Visualisasi, histogram, box plot, dan cone plot. Step 3 adalah data preparation. Yang pertama adalah pembersihan. Nilai 0 pada kolom medis diubah menjadi nilai median, glukos, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI. Selanjutnya adalah standarisasi. Menggunakan standar Keller agar semua fitur berada dalam skala yang sebanding. Selanjutnya pemisahan fitur dan label. X sama dengan semua kolom kecuali outcome, sedangkan Y adalah sama dengan kolom outcome. Selanjutnya adalah split data. Trend test split adalah 80/20, menggunakan random stat sama dengan 42 untuk konsistensi. Selanjutnya ada step modeling. Algoritma yang digunakan adalah random forest dan decision tree. Selanjutnya ada training. Model dilatih menggunakan data training, dilakukan prediksi pada data uji X test. Selanjutnya ada evaluasi. Matriks yang digunakan adalah akurasi, precision, recall, F1 mean score, confusion matrix. Evaluasi dengan skit-learn, yaitu apakah model bisa mendeteksi kasus diabetes dengan baik, apakah model tidak terlalu banyak false negatif. Selanjutnya ada step visualisasi, confusion matrix. Menggunakan Seiburn-Hertz untuk membandingkan label aktual versus prediksi. Visualisasi model, decision tree, divisualisasikan dengan plot tree. Random forest divisualisasikan salah satu pohon untuk interpretasi. Lalu step terakhir adalah kesimpulan. Dataset diabetes dapat digunakan untuk membangun sistem prediksi yang akurat. Model random forest dan decision tree bekerja cukup baik. Fitur glukos, BMI, dan X memiliki pengaruh kuat terhadap outcome. Penting untuk menangani data medis dengan precision yang benar, nilai 0 sama dengan valid. Selanjutnya, saya akan menampilkan hasil penelitian saya melalui gambar yang saya ambil dari Google Colab. Demikianlah hasil penelitian yang saya lakukan selama ini. Jika ada kekurangan dalam penjabaran pengucapan, mohon maaf dan dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih.